Saya persilakan Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Bapak Menko. Kami kira rekan-rekan media sekalian, arahan dari Bapak Menko, poin-poin yang disampaikan Bapak Menko tentang penerapan PPKM darurat Jawa Bali mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 itu akan kami tuangkan dalam bentuk regulasi disepakati oleh Bapak Menko dan menteri-menteri lain, yaitu instruksi Mendagri. Jadi menggunakan jalur perundang-undangan pemerintah daerah 23 nomor 2000 tahun 2014. Karena di situ bisa memberi instruksi kepada daerah, tadi itu ada sanksinya, jadi disampaikan Bapak Menko tadi. Kemudian ini draftnya yang sudah kami susun, namun ini sekali lagi belum final, jadi mohon jangan sampai disampaikan, karena ini nanti akan finalnya nanti kami serahkan kepada Bapak Menko untuk nanti dikoreksi. Kalau memang tidak ada koreksi lagi dari Pak Menko, atau kalau ada koreksi kami perbaiki, segera hari ini juga kami akan segera tandatangani dan share kepada seluruh kepala daerah di Jawa Bali. Kemudian tadi kita arahkan rekan-rekan untuk daerah, yang penting segera untuk, ini kunci adalah sinergi. Ini masalah kendali sosial, mengendalikan masyarakat yang cukup banyak se-Jawa Bali. Otomatis ini bukan pekerjaan yang mudah, sehingga perlu kolaborasi, dan kunci daripada sistem kita adalah kekompakan Forkompinda dengan tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karena itu, setelah nanti ditandatangani ini, bahkan setelah rapat ini, Forkompinda kita minta untuk segera tingkat 1 dan tingkat 2 berkoordinasi. Jadi mulai dari gubernur, pimpinan gubernur sebagai pimpinan Forkompinda, berkoordinasi dengan pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, jajaran Kejaksaan juga, kemudian melaksanakan rapat dengan pimpinan dan seluruh anggota Forkompinda tingkat 2, kota kabupaten masing-masing. Strateginya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, biar ada satu suara dulu. Dan kemudian setelah itu di follow up dengan rapat Forkompinda tingkat 2 yang dipimpin oleh Bupati, Wali Kota, Dandim, Kapolres, Kajari, dan kemudian mereka memberi arahan kepada jajaran di bawahnya kecamatan secara bertingkat. Nah, ini kita harapkan dengan langkah-langkah itu, sambil nanti dari pusat, tadi ada arahan dari Bapak Menko tadi pada saat rapat, per 3 hari akan melakukan monitoring. Termasuk diantaranya nanti akan mungkin lebih ketat pada saat menjelang akhir dari periode ini, karena periode ini akhirnya nanti ada momentum penting, yaitu Hari Raya Idul Adha, yang juga ada kerawanan di situ. Sehingga nanti akan ada rapat khusus, saya kira nanti di bagian akhir nanti, khusus mengantisipasi Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang mohon bantuan media, betul-betul mohon bantuan narasinya supaya masyarakat confident bahwa memang ini harus dilakukan. 3 minggu ini memang kita harus dilakukan dengan langkah-langkah yang tegas dan ketat. Karena memang kalau tidak kita lakukan, tetap saja akan menekan ekonomi. Kalau angka kasus COVID dan bornya juga hampir penuh, otomatis juga akan membuat masyarakat panik dan itu akan kontraksi ekonomi. Maka lebih baik kita melandaikan dengan tegas, dan kemudian kita lakukan dengan sangat serius 3 minggu ini. Tadi ada pertanyaan tadi, saya lihat tadi, bagaimana setelah 3 minggu ini? Ya kami kira akan dievaluasi, tapi lebih baik kita bersakit-sakit 3 minggu, daripada kita berlandai-landai 3 minggu, dan kemudian kasusnya tidak turun, terpaksa kita harus perpanjang lagi. Kontraksi ekonomi akan makin terasa. Oleh karena itu 3 minggu ini kami kira memang langkah-langkahnya lah tegas dengan segala kolaboratif kekompakan Forkompinda dan sekaligus ANEF kita, termasuk pengecekan ke lapangan. Dan kemudian juga mohon sampaikan kepada rekan-rekan pada media dengan bahasanya masing-masing agar masyarakat juga tidak menjadi panik, karena dengan adanya pembatasan sampai ada yang 100% working from home, untuk kesiapan logistik, kesiapan makanan, minuman,
itu sebetulnya tidak menjadi masalah. Karena makanan minuman semua sektor industri ini seperti dalam halaman 3, sektor industri, logistik itu tetap jalan semua 100% dengan penerapan protokol secara ketat. Ya, halaman 3 poin yang ketiga bahwa terus poin nomor 2 gandul. Nomor 2 gandul ya. Ya itu. Jadi sektor kritikal seperti diantaranya logistik, transportasi, kemudian di bawahnya lagi kalau kita lihat di situ ada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari itu masih dapat dilaksanakan. Makanan minuman penunjangnya itu tetap jalan. Artinya produksi makanan minuman, logistik, kebutuhan sehari masyarakat tetap jalan industrinya. Kemudian supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari tetap jalan. Tapi operasionalnya dibatasi sampai jam 20. Dan kapasitasnya 50%. Saya kira bisa 50% ini. Jadi masyarakat nggak perlu berbondong-bondong datang. Apotik dan toko obat tetap buka. Jadi jangan khawatir untuk beli obat-obatan dan lain-lain. Apotik dan toko obat tetap buka 24 jam. Ini. Kemudian yang di poin E di situ makanan minuman yang dibuka di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedang kelima, lapak, jajaran, baik yang di lokasi sendiri maupun lokasi di pusat perbelanjaan mau masih buka, tapi menerima hanya delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine in. Nah, jadi prinsipnya kita lihat bahwa untuk kesediaan makanan minuman ini tetap siap, di samping pemerintah juga tentunya mempersiapkan cadangan logistik. Saya kira demikian Bapak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Tito. Saya persilakan tadi masih ada pertanyaan dari teman-teman media. Ya, baik teman-teman media, silakan yang pertama Mbak Santi boleh dari Australian Finance Review. Mbak Santi? Masih mute. Oke, selamat sore Pak Menko, Pak Menteri. Terima kasih. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Menko mungkin soal reopening Bali ya. Dengan adanya PPKM darurat ini, bagaimana nasib rencana pembukaan kembali Bali yang rencananya kalau Pak Gubernur kemarin bilangnya sih akhir Juli. Untuk Pak Menko demikian. Sedang untuk Pak Menteri Kesehatan, saya ingin bertanya tentang vaksin AstraZeneca. Sore ini ada rencana kedatangan vaksin dari Jepang. Pertanyaan saya, adakah AstraZeneca dari Australia? Ada bantuan dari Australia untuk vaksin di Indonesia. Nah, untuk Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, saya ingin bertanya tentang penegakan hukum bagi mereka yang melanggar aturan protokol kesehatan. Itu apakah masih sama seperti sebelum masa kedaruratan ataukah akan ada aturan baru yang mungkin lebih tegas? Terima kasih. Kalau tadi Bali, saya kira ya jawabnya Anda sendiri bisa jawab lah. Tidak mungkin dibuka lagi dengan ada Delta ini. Jadi kita tidak berpikir ke situ lagi sekarang. Kita sekarang berpikir bagaimana menyuntik sebanyak mungkin protokol kesehatan. Itu sekarang yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Resmi ditunda ya Pak Menko? Ya, itu jawab aja sendiri. Jangan saya dong Pak. Silakan Pak Menteri Kesehatan. Unmute ya, terima kasih. Boleh unmute akhirnya. Jadi jawabannya AstraZeneca 2,1 juta itu hibah donasi dari pemerintah Jepang dan bukannya terakhir. Jadi mungkin ada lagi yang lainnya. Untuk Australia juga bisa ditulis, saya terima kasih
karena pemerintah Australia sudah mau mendonasikan 77 juta Australian dollars untuk beli vaksin. Memang vaksinnya belum dapat karena mencarinya lewat COVAX. Jadi berhubung ke CEO dari COVAX, Sam Miller itu Asia adalah orang Australia, kalau bisa vaksinnya diperoleh cepat dan dapat, mungkin ada 10 juta itu dari Australia. Kita juga akan dapat dari Amerika dengan bantuan Pak Menko 4 juta dosis Moderna yang juga akan kita dapat dalam waktu singkat. Jadi semakin banyak yang kita bisa dapatkan donasi dari negara-negara luar negeri. Terima kasih ke pemerintah Jepang, pemerintah Australia, dan pemerintah Amerika. Mungkin kalau lebih banyak lagi, kita terima kasihnya pun akan lebih banyak. Terima kasih. Tito. Tetap digunakan undang-undang yang ada. Misalnya undang-undang yang terkait dengan masalah penegakan protokol kesehatan pandemi, itu adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Kemudian undang-undang tentang wabah penyakit menular. Semua itu ada sanksi pidananya. Di antaranya kalau seandainya terjadi kerumunan, membuat kerumunan besar yang membuat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan sehingga terjadi penularan, nah itu dapat dikenakan pidana. Bahkan pidananya cukup lama waktunya. Kemudian juga kalau seandainya KUHP juga bisa dikenakan kalau seandainya sudah diperintahkan misalnya untuk berhenti tidak melanjutkan perjalanan karena itu akan sudah diatur tidak boleh, atau misalnya ada tempat yang jam 8 harusnya ditutup tapi kemudian tidak laksanakan, melawan, ya ada pasalnya, pasal 212 sampai dengan 218 KUHP, melawan perintah petugas yang sah. Tuh. Kemudian selain itu juga perda, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sudah dibuat dari tahun lalu, kami dorong, hampir semua daerah sudah memiliki perda dan perkada tentang ketaatan protokol kesehatan. Ya kalau yang perda itu ada sanksinya, itu sanksi pidana denda. Kemudian ada sanksi sosial. Sementara untuk yang perkada lebih banyak ke sanksi sosial. Nah ini juga dapat ditegakkan oleh Satpol PP bersama dengan Polri dan Kejaksaan menggunakan mekanisme namanya operasi justisi tindak pidana ringan. Jadi seperti tilang SIM itu cepat sekali. Nah ini untuk memberikan efek jera. Tapi sekali lagi penindakan adalah upaya terakhir. Yang terakhir juga ada Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko. Ya mohon nanti bisa ditegaskan di situ bahwa untuk kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM darurat ini juga dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif, teguran tertulis, sampai dengan ke sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nah ini sudah disampaikan tadi kepada seluruh kepala daerah. Terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Berikutnya mungkin dari Mas Vincent dari Jakarta Post. Silakan. Selamat siang, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang dan semoga sehat selalu Pak Menko, Pak Menkes, dan Pak Mendagri. Izin Pak, saya ada beberapa pertanyaan Pak untuk terkait PPKM darurat ini Pak. Jadi pertama saya ingin bertanya Pak terkait apa sih Pak perbedaan dari yang level 3 dan 4 yang disebutkan dalam PPKM darurat ini gitu. Yang kedua, ketentuan pembatasan yang tadi Bapak Menko sebutkan itu seperti apa ya Pak ya? Itu tadi kan ada pembatasan misalkan 100% WFA dan lain-lain, itu apakah tergantung zonasi atau seperti PPKM kemarin atau merata gitu Pak di wilayah yang tadi Bapak sebutkan gitu. Lalu yang ketiga saya juga ingin bertanya juga Pak, kalau yang PPKM darurat ini kan untuk Jawa Bali aja Pak. Kalau yang di luar kota-kota yang tadi Bapak sebutkan tadi di luar Jawa Bali juga itu yang termasuk juga masuk zona merah itu seperti apa ya Pak nanti nasibnya gitu Pak? Apa yang akan dilakukan di sana juga gitu? Dan terakhir juga tentang ini Pak, satu hal lagi tentang di PPKM darurat ini kan kita bakal ada bansos lagi gitu Pak. Itu nanti anggarannya pasti bakal dari mana Pak ya? Apakah akan ada realokasi lagi dan bagaimana mekanisme bantuan bansos di masing-masing sektor informal dan formal ini Pak? Terima kasih Pak.
Terima kasih. Kalau bansos itu tadi Menkyu dengan Menteri Sosial sudah ngatur, jadi saya kira tidak ada masalah. Termasuk tadi listrik, saya tadi sudah bertelepon juga dengan Menteri Energi, itu juga akan diatur. Jadi saya kira itu tidak ada masalah. Soal tadi kategori 3-4, saya kira Pak Menteri Kesehatan memberi penjelasan. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti saya nggak tahu masih bisa di-share nggak itu screen-nya ini di screen ya. Jadi berdasarkan guidelines WHO yang baru, level dari krisisnya suatu daerah itu dilihat dari dua faktor besar. Satu, laju penularannya. Yang kedua, daya responsnya atau kesiapan kota, kabupaten untuk merespons. Laju penularan itu diukur 3 hal, yaitu banyaknya kasus konfirmasi yang mundur sebelumnya dulu. Kasus konfirmasi setiap 1.000 penduduk, berapa yang masuk rumah sakit setiap per 100.000 penduduk, dan berapa yang mati. Jadi 3 indikator itu harus konsisten. Jadi kadang-kadang kalau kita, itu sebelah kiri itu ya, laju penularan. Kalau kita ternyata kasus konfirmasi testingnya nggak dilaporkan semua, jadi kelihatannya bagus, hijau. Tapi yang masuk rumah sakit banyak, itu kan nggak make sense ya, atau yang mati banyak. Nah akhirnya WHO bilang, untuk indikator grup yang pertama, laju penularan, itu dilihat kasus konfirmasinya berapa. Level 1 di bawah 20 per 100.000, level 2 di 20 per 50 dan selanjutnya. Tapi dia cek juga yang masuk rumah sakit berapa, dia cek juga yang wafat berapa. Itu satu grup ya. Grup yang kedua adalah, itu geser coba, itu adalah kapasitas responsnya. Jadi berdasarkan, bukan itu tadi sih. Jadi berdasarkan laju penularannya, gimana kapasitas respons dari daerah tersebut? Dia kuat apa enggak? Itu diukurnya adalah positivity rate. Jadi dilihat kapasitas testingnya bagus apa enggak. Kemudian dilihat tracingnya, dia bagus apa enggak? Ya, kuat apa enggak? Kemudian dari bed occupancy rate-nya. Kalau sudah masuk rumah sakit, diukur apa enggak? Nah, dari ke-6 indikator ini, 3 masuk kelompok yang pertama, indikator laju penularan. 3 itu masuk kelompok yang kedua, indikator kapasitas respons. Kemudian kita bisa lihat level 1, 2, 3-nya. Jadi kelihatan itu indikator 3-nya tadi di bawah itu yang Pak Menko maksudkan. Jadi indikator 3 dan 4 adalah yang kapasitasnya terbatas atau sedang dan transmisinya tinggi. Ya. Apa itu? Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Agak complicated, tapi kalau teman-teman wartawan mau dapatkan detailnya, nanti bisa saya kirimkan. Terima kasih. Ya, silakan pertanyaan terakhir. Ya, silakan dari Mbak Suci, Metro TV News. Selamat siang menjelang sore, para menteri. Singkat aja, Pak. Meski berbagai fasilitas ditutup, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, banyak banget masyarakat yang masih denial, Pak, dengan COVID, terutama masyarakat di lingkungan padat penduduk. Mereka masih sering berkumpul Izin saya bacakan aja Mbak Suci ya. Halo Mbak Suci, masih monitor? Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Suci, izin Bapak-Bapak, meski berbagai fasilitas ditutup, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, masih banyak masyarakat terutama di lingkungan padat penduduk, masih berkumpul di luar rumah. Misalnya untuk mengobrol dan lain sebagainya dan tidak menggunakan masker. Bagaimana pemerintah mengontrol dan menangani yang seperti itu? Dan adakah sanksi untuk yang melanggar berupa apa? Terima kasih. Ya, itu memang kita akan himbau semua pemuka-pemuka daerah untuk menyampaikan bahwa hal ini akan berbahaya untuk keselamatan kita rame-rame.
apakah ada sanksinya? Kita akan berikan sanksi. Ya, sanksinya saya pikir akan dibuat sanksi-sanksi yang mendidik kepada mereka. Baik, mungkin Pak Menkes dan Pak Mendagri ada tambahan? Bahkan dikit saja. Jadi memang dalam rangka penegakan ini, disiplin ini adalah social control mulai dari preventif, pendekatan secara cara persuasif sampai ke cara koersif. Tadi sudah diarahkan oleh Bapak Menko kepada seluruh stakeholder yang sangat berpengaruh di negara ini, mulai dari jajaran pemerintah daerah, gubernur dan semua bupati wali kota tadi yang seluruh Jawa Bali tadi hadir, kemudian seluruh Kapolres, Kapolda semuanya hadir, Pangdam dan Rem dan Dim semua hadir, Kajari juga semua, Kajati semua hadir bersama pimpinannya masing-masing, Kapolri, Panglima, Jaksa, kemudian Bapak Menko, Bapak Mendagri, banyak semua. Dan itu untuk menyamakan persepsi bahwa mulai penegakan ini harus serius. Dimulai dari langkah-langkah persuasif sampai ke koersif. Jika ketemu kasus seperti tadi, maka otomatis memang persuasif. Tapi kalau seandainya kita lihat situasionalnya perlu koersif, maka sebetulnya ada landasannya. Kalau kerumunannya besar, ya bisa digunakan undang-undang wabah penyakit menular atau karantina kesehatan. Itu yang menyangkut, yang menggunakan mekanisme penyidikannya, menggunakan mekanisme cara biasa. Artinya di proses hukum sesuai pasal pidana, kemudian diserahkan kepada jaksa sampai ke pengadilan. Dan kemudian kalau seandainya itu misalnya tidak pakai masker di tempat, bisa juga dikenakan, kalau mau digunakan cara yang sangat koersif, itu dikenakan sanksi denda dengan menggunakan mekanisme namanya tindak pidana sidang, tindak pidana ringan. Itu dapat dilakukan sidang di tempat bersama-sama dengan kepolisian, Satpol PP, kepolisian, kemudian kejaksaan dan pengadilan negeri. Nah, kami kira itu mekanismenya. Jadi mulai dari persuasif sampai dengan koersif. Aturannya sudah ada di Perda sebetulnya dan Perkada di samping undang-undang yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tito. Pak Budi ada tambahan? Cukup saya rasa. Baik, sebelum kita mengakhiri konferensi pers, mungkin Mbak Menko Marves, Pak Luhut akan menyampaikan penutupan. Ya, saya kira teman-teman media kita sudah berikan panjang lebar. Sekarang yang penting saya kira eksekusi kita dan bantuan teman-teman media juga untuk tidak ikut menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Ya, saya himbau betul, elok diklarifikasi dulu sebelum Anda masuk ke dalam pemberitaan, karena itu bisa menimbulkan perasaan-perasaan tidak bagus, apa kepanik atau bagaimana. Saya kira itu saya titip betul. Jadi jangan ada yang memberitakan berita yang tidak benar. Jadi kebebasan pers itu pun harus kebebasan pers yang bertanggung jawab, dan juga kita dalam keadaan darurat ini kita semua harus bahu-membahu. Kami terus terang akan berupaya semaksimal mungkin membuat yang terbaik, tapi tanpa bantuan teman-teman juga itu susah ya. Jadi saya berharap peran dari media sebagai corong pemberitaan ya ke masyarakat agar betul memberikan berita itu yang baik. Jadi tidak usah dibesar-besarkan, tapi diberikan aja berita itu dengan benar dengan mengklarifikasi dulu terlebih baik. Saya kira itu, dan juga Presiden sudah bertekad bahwa kita memberikan yang terbaik dan mengedepankan ketegasan untuk menyelesaikan masalah ini dengan bagus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Luhut, Pak Tito, dan Pak Budi yang telah memberikan penjelasan yang detail kepada teman-teman media. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung. Kami harap dengan adanya preskon kali ini masyarakat menjadi paham bahwa kebijakan ini harus diambil supaya kondisi segera membaik dan masyarakat dapat dengan sukarela mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari pemerintah mengenai implementasi penerapan dari PPKM darurat yang rencananya akan mulai berlaku pada tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli 2021 mendatang. Dalam hal ini Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang berlaku sebagai koordinator PPKM darurat Bali menjelaskan sejumlah aturan, di antaranya adalah menerapkan work from home 100% untuk sektor-sektor non-esensial. Sementara untuk sektor yang esensial diberlakukan 50% dan sektor yang kritikal diperbolehkan sampai 100% work from office. Begitupun dengan belajar tatap muka akan diberlakukan secara daring terlebih dahulu hingga masa PPKM darurat ini ditinjau kembali di tanggal 20 Juli mendatang. Kami jeda dulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News TV One.